Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk tanggal 13 Januari hari Senin nanti ya. Yang kemarin kita baru saja live dan penutupannya ternyata di bawah 2700 atau masih di bawah Fibonacci kita. Jadi ada kecenderungan masih bisa menyentuh ke area bawah lagi. Ya, dia masih bisa dari 2690 sampai ke 2661 ini masih bisa menjadi area sentuhannya dia gitu ya, untuk dia bisa melanjutkan ke atas atau tidak. Tapi untuk bisa menembus itu dia harus menembus dua support dari kenaikan bullish ini ya. Ini masih sesuai ya, garisnya nggak ada yang gue ubah sama sekali dari video yang sebelumnya. Kenaikannya masih bullish ya, walaupun tidak strong, sesuai. Dia masih naik turun, masih naik ke atas ya. Kalaupun mau mantul dia harus mantul dulu di 268-an ya, tergantung di jamnya berapa. Di daerah sini kemudian masih ada 2671 untuk dia bisa melanjutkan ke bawah kalau dia ingin turun ke bawah. Lalu untuk dia mau naik ke atas ya masih sesuai arahnya. Masih bullish, tidak strong tapi masih minggu depan berarti bisa dikatakan masih bullish. Lebih tepatnya untuk esok hari Senin dulu ya. Lalu di hari Senin karena tidak ada news, kemarin pas live juga kita udah baca dan lihat sedikit sekilas JPY banknya holiday. Lalu China juga masih tentatif sampai sore dan malam hari tidak ada news apa-apa, maka cenderung sideways atau market akan bergerak sesuai harga seharusnya. Ya, kegeser. Ya. Jadi kalau kondisi sekarang adalah sideways bullish ya, kelihatannya. Kalau mau ngambil sell sepertinya tidak. Dulu masih cukup aman sih. Ini aman sih dari sekarang sih. Mari kita tarik dulu deh Fibonacci-nya dari awal lagi karena ini juga sudah masuk ke minggu yang terbaru. Kita reset lagi untuk minggu depannya. Kemanakah kira-kira arahnya nanti ya? Oke, kita bersihkan sudah. Itu masih akan jadi area pantaunya 2. Wah, bisa tembus lanjut nih 2840 ya. Oke, ini akan jadi area di pagi harinya. Nih sudah masuk ya. Dan minggu depan cukup akan barbar ya pergerakannya, karena ada news-news besar tanggal 14 nanti. Ya, pas banget tuh ya, Fibonacci 2708, 2674 sudah masuk ke area selanjutnya. Lalu ini juga masih bullish untuk di 1 jam. Ya, masih naik ke atas, mulai mengkerucut. Jadi sudah bisa sideways di antara 2674 sampai 2700. Lalu mari kita lihat di 4 jamnya. 4 jamnya pun masih naik ke atas. Garis supportnya pun sesuai ataupun resistennya. Masih menjadi area pantau. Lalu untuk shortnya ya masih kurang lebih sama lah. Oke, kita akan cari di mana. Gua akan lebih cari buy sementara jika sudah di area sini. Sebaliknya di sini gua akan cari sell karena ini besok akan sideways ya kecenderungannya. Bukan tulisannya. Nah,
Seperti biasa, gue akan cari sell di sini untuk di pagi hari ya. Dan tergantung opennya juga di mana. Tergantung pembukaannya akan ada berada di area mana. Ini masih naik ke atas, tapi gue akan lebih aman. Lalu resisten selanjutnya jauh juga ya. Langsung di area sini. Oke. Ya kalau misalnya besok menyentuh di 2674, maka gua akan cari buy di pagi hari. Pagi hari itu sampai dari jam open market sampai jam 12 siang. Kalau menyentuh kita akan cari buy. Ya, stop loss $5 seperti biasa. Lalu kalau misalnya ini jebol, maka didemin, atau gue biasanya nggak pasang buy limit atau sell limit sih ya, nunggu konfirmasi. Karena pagi hari keganti. Karena pagi hari biasanya jam setengah 9, jam 9 itu cukup barbar pergerakannya kalau misalnya bandar bermain ya, karena hasil news dari Sabtu Minggu ke Senin itu mempengaruhi harga pergerakan hari Senin, maka biasanya gue trading di jam 10 atau jam setengah 11-an. Tapi ya tidak menutup kemungkinan jika pagi-pagi open market tiba-tiba jam setengah 7 misalnya, dan tiba-tiba naik drastis atau turun drastis, gue bisa langsung open posisi dengan lot kecil, stop loss juga sama ya. Bisa lanjut di atasnya sini. Dan begitu juga dengan buy, bisa lanjut di bawahnya jika dia terlalu dalam. Karena besok tidak ada news, maka seharusnya tidak terlalu barbar pergerakannya, harusnya hanya akan berada di area sini aja, 2700 sampai 2674. Jika dia ada berada di area sini, ya udah kita saatnya open posisi. Tapi kalau misalnya tembus, ya ini lot sedangnya istilahnya gitu. Ini lot kecil aja untuk pagi harinya. Lalu ya, tidak ada lagi. Untuk hariannya, seminggu kemarin hijau ya, tidak full, hanya di hari Senin saja merah. Berarti masih ada kecenderungan naik ke atas. Terkuatnya di 2721, resisten terbesar ya. Ya memang berarti bisa lot gede juga nih sell untuk di 2721 karena tidak ada news. Kalau mau jebol ini harus ada news. Lalu ke bawahnya juga masih ada 26-an yang nahan. Jadi mungkin hanya akan bermain di area sini dulu untuk 1 minggu ke depan kurang lebihnya ya. Tapi karena ini naikkan ke atas, berarti ya harusnya dia akan ketahan di 2721 sampai ke 2647 secara teknikal. Seharusnya hanya akan bermain di area sini saja untuk dia kalau mau melanjutkan ke atas. Tapi kalau tidak, 14 news, mari kita buka deh. Selasa ada core PPI ya, seperti biasa ini akan bergerak. Rabu juga sama ya. Selasa Rabu ini kencang ya di jam 8:30 ya. Ini akan menentukan pergerakannya nih, gold mau ke atas atau ke bawah. Ini 2 news mengerikan ya. Kamis 7.30, wah. Dan jam 8.30 juga sama nih, Kamis. Jumat lebih aman. Selasa Rabu Kamis malahan ya, barbarnya. Dan penutupan di hari Jumat retail sales-nya saja USD-nya nggak ada. Sambil menunggu ya berarti ya. Seharusnya ini semua sih orang sih menunggu sih ya. Selain di malam harinya USD untuk 1 minggu ke depan, untuk menunggu di tanggal 20 nanti. Para trader lagi menantikan news tanggal 20 Januari nanti nih ya, 2 minggu lagi. Berarti seharusnya market tidak terlalu gimana-gimana. Kalau di sini belum keluar kali ya, atau nggak kebaca. Oke. Sementara analisa hariannya seperti itu dulu. Kita akan buy atau sell di area-area 2674 untuk buy, 27 sell, 2718 sell, buy lagi di 2648 untuk amannya. Oke, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.